Yang terpenting adalah kalau kita sudah memilih satu bidang ya, artinya masuk kedokteran, terus kemudian kita memilih satu spesialistik ya, misalnya anestesi, nah itu lakukan sepenuh hati. Kembali lagi bersama saya Dr. Adelia Handoko MSI di Bincang Agromedis. Nah, gimana nih kabar sobat Agromedis semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini Bincang Agromedis kedatangan tamu yang spesial nih. Tidak hanya satu orang, tapi langsung 5 orang yang datang di Bincang Agromedis. Nah, siapa? Penasaran kan? Tapi sebelumnya jangan lupa ya like, komen, dan subscribe dulu di channel YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Jember di TV Tani Sehat. Nah, langsung saja kita sapa yuk. Selamat datang dokter-dokter sekalian. Ada Dokter Fajar, spesialis anestesi, konsultan anestesi kardiovaskular. Ada Dokter Robi, spesialis anestesi. Ada beserta dengan tim ya, ada Pak Gatot dan Mbak Ana, dan ada Dokter Taufik juga spesialis anestesi. Nah, ini gimana dok? Hari ini kabarnya sehat semua nggih? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang bisa kembali ke Jember. Senang ya. Nah, sebagai informasi nih, kebetulan Dr. Fajar ini alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember angkatan pertama ya dok ya? Angkatan pertama, berarti tahun 2000 tahun 2000. Ya, lulus 2006. Lulus 2006. Terakhir ke Jember kapan dok? 2000, kalau nggak salah 2017. 2017. Berarti dari 5 tahun yang lalu nih dok. Nah, nanti kita tanya before afternya sekarang kira-kira gimana gitu ya dok. Nah, untuk Dokter Robi sudah pernah sebelumnya dok ke Jember dok? Belum, ini baru pertama kali. Oh, baru pertama. Semoga kesannya bagus ya dok Jember ya. Iya. Terus untuk Mbak Ana sama Pak Gatot pertama kali? Pertama kali. Mbak Ana pertama kali ya. Aslinya mana Mbak Ana? Saya aslinya orang tua dari Mojokerto. Saya besar di Bali. Besar di Bali. Kalau Pak Gatot asli? Asli Jombang. Jombang. Menetapnya di Surabaya. Surabaya mana Pak? Surabaya. Karah, nanti mampir kita. Mampir. Nah, kalau Dr. Taufik sudah pernah diundang juga di Bincang Agromedis. Beliau adalah salah satu staf di Rumah Sakit Dr. Subandi. Nah, mungkin pertama ke Dr. Fajar dulu nih. Dr. Fajar kan alumni dari FK UNED ya dok. Mungkin bisa diceritakan nih dok perjalanan karirnya semenjak lulus sampai dengan sekarang menjadi salah satu tim untuk bedah jantung terbuka yang sekarang kerjasama antara Sutomo dan Subandi. Mungkin bisa diceritakan dokter? Ya, singkat mungkin ya. Kalau cerita semua bisa jadi... Bisa lama ya, bisa kita pindah tempat ya dok. Bibliografi. Ya, jadi saya masuk FK UNED itu tahun 2000 ya. Terus kemudian angkatan pertama, waktu itu masih PSPD namanya. Ya. Program Studi Pendidikan Dokter. Kami ada 66 orang. Terus kemudian kami lulus 2006, itu dari 66 itu yang lulus 12. Waktu itu angkatan pertama kita yang lulus pertama itu 12. Nah, setelah saya lulus itu ya up and down ya. Jadi istilahnya nyoba langsung nyoba sekolah sih waktu itu. Waktu itu kita daftar anestesi, langsung memang minatnya di anestesi. Waktu itu nyobanya di Universitas Indonesia, cuman belum jodohnya di sana. Akhirnya saya kembali ke Jember, kebetulan dapat panggilan ke Jember untuk sebagai dosen. Waktu itu dosen masih honorer ya. Saya dapat 4 bulan kalau nggak salah saya dosen di sini. Kemudian saya iseng daftar lagi untuk sekolah PPDS anestesi di Universitas Airlangga. Akhirnya kebetulan saya diterima di sana. Akhirnya saya memilih untuk melanjutkan sekolah dulu. Ya, sekolah itu untuk spesialis anestesi itu di Surabaya memang agak lama ya. Agak lama. Ya, agak lama ya. Ya, itu kita 5 tahun ya, 5 tahun setengah baru lulus. Jadi 2013 saya lulus. Setelah lulus itu sebenarnya hati saya itu udah di Jember gitu ya. Udah cinta Jember gitu.
Waktu itu sewaktu selama sekolah saya nyoba beasiswa daerah dari Jember untuk bisa kembali ke Jember, tapi memang sekali lagi belum jodoh juga. Nyoba PNS ini tuh 2 kali, ya belum jodoh juga gitu ya. Memang belum jodoh kayaknya, nggak jodoh. Akhirnya saya lulus, saya ditarik staf di Universitas Airlangga. Akhirnya di PNS juga di sana. Okay. 1 tahun kemudian saya diberangkatkan sekolah karena kebutuhan yang mendesak untuk konsultan anestesi kardiovaskuler. Waktu itu di 2 tahun di Harapan Kita. Tahun 2014 saya berangkat, lulus 2016. Kemudian saya sekolah lagi, ambil konsultan intensive care. Itu 2018, lulus 2021. Terus kemudian sempat beberapa kali berangkat fellowship sih ke Jepang untuk ambil pediatric cardiac ICU, terus kemudian sertifikasi ke India juga untuk sertifikasi transesophageal echocardiografi itu. Terus kemudian setelah itu ya saya tergabung di tim bedah jantung Dr. Sutomo ya, yang saat ini sudah mulai istilahnya PJT, pusat jantung terpadunya juga baru berdiri. Subandi umurnya juga masih di bawah 5 tahun sih. Ya, berapa tahun ya? 2 ya? 2019 ya, sekitar 3 tahunan baru berdiri. Di Sutomo ya Dok PJT-nya ya? PJT-nya baru berdiri dan SDM-nya juga masih belum terlalu banyak juga. Untuk KKV sendiri kami ada 3 orang, 1 juga masih sekolah. Jadi 4 orang gitu. Terus kemudian kami kebetulan dari Sutomo itu memberikan proktorship ya, bimbingan ke center-center yang mau membuka bedah jantung. Salah satunya itu kemarin di Batam, Malang yang sudah. Nah sekarang di Jember. Gitu. Okay. Nah mungkin sebagai informasi Sobat Agromedis bahwa hari ini ya 14 Mei 2022 operasi bedah jantung terbuka pertama ya di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember dibimbing oleh Rumah Sakit Dr. Sutomo begitu nggak Dok? Nah ini kan penonton kita masih banyak awam ya Dok. Mungkin bisa dijelaskan dulu secara singkat Dok sebetulnya perbedaan antara operasi bedah jantung dengan operasi pada umumnya itu apa Dok? Terutama mungkin kalau dari dokter dari segi anestesinya mungkin ya Dok. Apakah ada yang berbeda Dok? Operasi bedah jantung itu memang operasi khusus ya. Jadi tingkatnya itu subspesialistik gitu dan itu memerlukan tim yang terpadu ya. Dalam arti tim itu harus kuat untuk membuat satu tim bedah jantung itu menjadi mumpuni istilahnya. Jadi bukan hanya punya dokter bedah jantung udah bisa beroperasi bedah jantung. Jadi selain SDM, dukungan dari manajemen itu sangat penting ya. Karena kita mau melibatkan banyak personil dan banyak sarana prasarana. Untuk bedah jantung sendiri itu yang spesifik adalah karena operasinya jantung ya. Organ vital, terus kemudian biasanya pasiennya kalau di anestesi itu ada PSASA ya, PSASA 1, 2, 3 itu yang berat, semuanya rata-rata PS3. Jadi memang kasus-kasus kompleks gitu, walaupun tidak ada operasi bedah jantung yang sederhana, semuanya itu kompleks gitu. Nah, terus kemudian secara garis besar operasinya itu mengkoreksi kelainan yang ada di jantungnya. Iya. Dan itu digolongkan untuk kasus bedah dewasa dan bedah anak-anak. Kebetulan kasus di Jember hari ini adalah sebenarnya kasus kongenital, tapi pasiennya sudah dewasa. Ya. Nah ini adalah ASD, atrial septal defect, di mana ada defek di interatrium septalnya. Itu dilakukan penutupan. Nah untuk melakukan penutupan tersebut harus dibuka jantungnya dihentikan dulu, terus dibuka, dikoreksi, baru ditutup. Kemudian jantungnya dikembalikan berdetak lagi. Nah itu memerlukan alat yang berupa cardiopulmonary bypass untuk menggantikan fungsi jantung dan paru. Dan itu dokter anestesi tersendiri lagi. Kebetulan ini Dokter Robi adalah namanya perfusionis operatornya. Nah, Dokter Robi ini ahli perfusionis untuk menjalankan
kardiopulmonary bypass. Jadi kalau untuk open heart sendiri ada dokter anestesi kardiovaskulernya, ada dokter anestesi perfusionisnya. Jadi ada dua. Oke. Ya, kurang lebih begitu. Jadi selain aksesnya sendiri juga ada beberapa jenis dibagi juga ya dok. Iya. Untuk anestesinya multidisiplin ilmu juga ya dok. Betul. Ya. Mungkin bisa ceritakan tadi dok waktu tadi kan operasi pertama ya dok. Mungkin yang terlibat di dalam satu ruangan itu dari multidisiplin ilmu apa saja? Iya. Jadi memang pasien tersebut merupakan pasien kardiologi apa pediatri? Kardiologi. Ya, jadi ada dokter kardiologi ya yang melakukan diagnostik untuk pasien itu untuk diputuskan untuk dilakukan operasi, kemudian dokter bedah jantung tentunya untuk melakukan koreksi pasien tersebut, kemudian dokter anestesi untuk melakukan pembiusannya, dokter anestesi perfusi, terus kemudian kami ditemani oleh tim perawat dari ini juga tim perawat khusus. Gitu ya. Jadi dokternya harus sekolah lagi ambil konsultan dan dokter OB ini juga harus sekolah lagi ambil perfusionis. Perawatnya juga khusus perawat anestesi bedah jantung dan perawat anestesi perfusi. Ini Mbak Ana ini perawat anestesi bedah jantung, Pak Gatot ini perawat anestesi perfusi. Gitu. Jadi memang khusus semua. Terus kemudian ada scrub nurse-nya juga khusus untuk bedah jantung ya. Jadi itu tadi kami yang berkolaborasi di kamar operasi juga dokter jantungnya juga hadir gitu. Seperti itu sih. Nanti pasca operasinya akan melibatkan dokter anestesi khusus spesialis intensif ya, intensif care tadi ada dokter Adi. Terus kemudian mungkin nanti akan melibatkan cardiac rehab ya, dokter rehabilitasi medik di bidang kardiak juga nanti akan ke sana, dan nutrisi ya, gizi juga akan terlibat. Jadi memang harus holistik kalau tim bedah jantung. Harus holistik, betul. Nah, tadi setelah operasi gitu ya dok, artinya kalau kita mungkin di Jember, warga Jember jadi sedikit punya harapan begitu ya, artinya bahwa jika ada kasus yang terkait dengan jantung, kemungkinan bisa dikerjakan di Jember. Kalau sekarang dok kira-kira untuk melaksanakan di Jember, karena tadi sudah terlaksana tentu saja dengan supervisi ya dok. Untuk nextnya gitu dok, kira-kira mungkin yang harus di-upgrade lagi mungkin dari yang tadi sudah dilaksanakan apa dok kira-kira masukannya dok? Jember ini potensial ya. Menurut saya potensial banget dan sangat amat bisa berkembang ya. Sangat amat bisa berkembang. Untuk sarana prasarana rasanya sudah cukup. Ya, dalam arti semua sudah terpenuhi dari pihak manajemen. Sekali lagi tadi pihak manajemen itu harus ada dukungan support penuh karena memang alat-alat yang disediakan juga bukan alat-alat sederhana gitu. Nah, itu harus support penuh ya. Kemudian tadi sarana prasarana sudah kami evaluasi selama sebulan ya, kurang lebih kita visitasi melihat kesiapan itu untuk rumah sakit Dr. Subandi itu udah ready untuk alat-alat gitu. Dan tadi cukup lancar sebenarnya, operasinya cukup lancar. Kami juga supervisi dalam arti pelakunya adalah dokter yang ada di Subandi. Dokter bedahnya Dokter Derajat dan Dokter Zaki, dokter anestesinya Dokter Taufik tadi. Itu kami mensupervisi untuk sampai terlaksananya sampai aman gitu, sampai selesai. Oke. Rasanya tadi mungkin stres di ruangan ya dok. Sekarang kita sisihkan sebentar pertanyaan udah jantung kita tutup dulu ya dok pertanyaannya. Sekarang ke dokter Robi dulu nih dok. Beda, bukan itu pertanyaannya dok, yang lain ya dok. Nah, kesannya ke Jember gimana nih dok? Pertama kali ke Jember kesannya gimana dok? Kayaknya banyak wisata kuliner ya. Banyak wisata kuliner ya. Dari pertama kali maksudnya muter-muter wisata kuliner ya. Nah, tengok kanan kiri ya dok ya. Juga ada jadwalnya nanti. Sudah ada target ya dok ya. Wisata kuliner ya. Wisata kuliner ya. Ini pertama kali ke Jember ya dok ya. Oke. Nah, sekarang ke Mbak Ana juga nih, saya tanya pengalamannya dok ke Mbak Ana pertama kali ke Jember gimana? Pengalamannya ini hari kedua berarti ya? Hari kedua ya? ini malam. Malam belum kelihatan ya? Mampir alun-alun ya. Oh. Ke Pendopo kita kemarin. Ke Pendopo. Tadi pagi waktu berangkat mungkin tengok kanan kiri. Jalan-jalan ke alun-alun. Oh, sudah jalan-jalan. Iya. Mungkin kalau udara bisa lah ya, bertanding dengan Surabaya masih bisa lah kita. Hampir sama. Oke, ke Pak Gatot nih. Gimana Pak pertama kali mungkin sudah beberapa kali ya Pak ke Jember. Yang sekarang kesannya gimana Pak?
Saya penasaran kalau pagi Oh pagi. gimana sih suasana Jember? Karena tadi saya sempat jalan-jalan sama Dr. Robi sama Mbak Ana. Dia jalan pagi itu gimana? Sepi. Sepi. Kalau Surabaya pagi udah crowded ya dok ya. Enggak, di alun-alun rame kok tadi. Iya. Pagi olahraga itu. Weekend ya ada weekend rame. Mungkin kalau Surabaya baru masuk Sutomo depan tuh ya dok, udah lah gitu ya. Nah kembali ke Dokter Fajar nih dok. Mungkin sebagai alumni juga ya dok, mungkin sekarang ada mahasiswa yang sekarang sedang belajar mungkin sambil memilah-milah kira-kira nanti peminatnya saya sukanya kesini, atau mungkin juga pada alumnus yang sudah lulus mungkin sekarang sedang meniti karir, ada pesan-pesan nih dok dari kakak kelas nih hitungannya berarti ya, dari kakak kelas yang mungkin secara karir nih sudah keren sekali nih Dokter Fajar nih, mungkin ada pesan-pesan dok untuk adik kelas dok. Ya, jadi gini. Jember ini potensial ya. Beberapa murid saya termasuk Dr. Taufik ya, ini lulusan Jember yang masuk anestesi dan mereka bisa bersaing ya. Menurut saya mereka bisa bersaing bersama lulusan-lulusan dari universitas negeri yang lain ya, baik itu dari UNER atau universitas yang lain, itu cukup bisa bersaing dan saya rasa cukup membanggakan prestasi mereka selama sekolah gitu. Yang terpenting adalah kalau kita sudah memilih satu bidang ya, artinya masuk kedokteran, terus kemudian kita memilih satu spesialistik ya, misalnya anestesi, nah itu lakukan sepenuh hati. Itu aja sih, lakukan sepenuh hati, nggak usah istilahnya kalau selama sekolah itu pasti berat, ya. Kalau nggak berat ya nggak sekolah namanya, iya. Kalau nggak pengen berat nggak usah sekolah gitu. Ya selama sekolah pasti berat dan pasti naik turun ya, up and down. Terus kemudian banyak cobaan, pengen marah, pengen nangis, ya itu semua ada, tapi pasti berlalu gitu. Yang intinya lakukan dengan ikhlas, dengan cara yang benar ya, terus kemudian sepenuh hati. Kalau merawat pasien, rawat kayak pasien kalian sebenarnya gitu ya, artinya bukan oh ini pasien sekolah lagi sekolah belajar buat belajar, enggak kayak gitu. Insya Allah ada jalan ya, insya Allah ada jalan, kita dibukakan jalan untuk bisa mudah meraih cita-cita kita gitu. Dan usaha itu terus ya. Kalau gagal kayak cerita saya tadi, saya Coba berapa kali lagi. pengen balik ke Jember ya, bolak-balik tes PNS masuk nggak nyari beasiswa nggak dapet, tapi ternyata Allah punya jalan gitu, Iya. punya jalan lain dan itu pasti yang terbaik gitu ya. Terbaik. Seperti itu. Terus mencoba ya dok ya, Ya, terus never give mencoba. up nih kayaknya. Betul. Wah. Nah ke Dokter Topik nih, Dokter Topik selaku alumnus juga ya dok, tahun angkatan 2007. Iya. Nah mungkin ada pesan-pesan juga nih dok untuk adik kelas yang sekarang mungkin yang fase mungkin di klinik atau mungkin preklinik, dan juga alumnus juga yang mungkin sekarang sama sedang meniti karir, mungkin mencoba mendaftar atau mungkin mencari beasiswa, mungkin ada pesan-kesan khusus dok. Ya gak jauh berbeda sebenarnya sama Dokter Fajar ya, karena bagaimanapun sesuatu yang berharga itu pasti harganya mahal dan tidak mudah untuk dicapai. Kalau semua orang bisa ya sesuatu itu pasti tidak murah ya pasti. Jadi dinamikanya mau sedih, mau seneng, mau capek itu pasti ada. Tapi kalau itu memang sudah cita-cita ya harus dipertahankan dari awal sampai akhir. Apapun yang terjadi, kalau capek ya istirahat, tapi yang penting jangan berhenti. Iya. Jangan berhenti. Keep moving. Keep moving. Keep moving itu artinya jangan bosan-bosan ke Jember. Maksudnya ada keep moving itu jangan bosan-bosan ke Jember. Atau tidak ke Jember. Jangan bosan-bosan ke Jember. Nah, mungkin ini dok, ke Dokter Robi ya dok. Ini kan mungkin next ya dok, akan rencananya mungkin apakah ada masih tahap lanjutan dok setelah ini, mungkin ada langkah apa dok yang sekiranya nanti sampai menuju bisa mandiri mungkin ya yang di Jember dok, langkah selanjutnya apa step-stepnya dok?
Ya, kalau untuk dari sisi saya dari Perfusi terutama SDM-nya ya, ini visitasi dan masih akan tetap berlanjut dan juga termasuk tadi dengan SDM-nya dan memang saat ini dari Subandi sendiri sudah mengirimkan SDM untuk belajar perfusi dari nextnya bisa mandiri pastilah Bisa itu. mandiri. Nah, Amin, amin. Tinggal kelengkapan SDM sih. nah, SDM. jadi untuk SDM Itu investasi yang paling besar tuh justru Betul, SDM tuh ya dok ya. iya. Oke, baik. Terima kasih banyak kami ucapkan Dr. Fajar, terima kasih Dr. Robi, Mbak Ana, Pak Gatot, Dr. Taufik, terima kasih. Semoga nggak bosan-bosan ya dok. Keep moving ke Iya, Jember ya. keep Keep moving ke Jember. Baik, terima kasih. Nah, Sobat Agromedis, sekian perbincangan saya dengan bintang tamu hari ini. Dan jika ada pertanyaan, please comment down below, bisa langsung dituliskan. Nanti kita akan mungkin buat sesi tambahan boleh ya dok? Karena Ya. mungkin bukan yang terakhir ke Jember. Kita buat sesi tambahan jika Sobat Agromedis ada pertanyaan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agromedis.